Balai Litbang Agama Makassar telah menghasilkan sejumlah penelitian tentang berbagai sudut kehidupan keberagaman masyarakat dalam cakupan wilayah kerja yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian. Dari hasil-hasil penelitian itu tentu saja diharapkan mampu menghasilkan applied research yang berkualitas dan menjadi supplier data-data yang konkret guna terciptanya kebijakan strategis pemerintah Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan antar umat beragama adalah isu yang sangat penting di Indonesia dan salah satu kajian yang spesifik di bidang bimas agama dan layanan keagamaan, salah satu subbagian dari penelitian di Balai Litbang Agama Makassar. Kali ini teman-teman peneliti di bidang bimas agama dan layanan keagamaan melakukan riset tentang best practice kerukunan. Apa itu? Bagaimana melihat praktik-praktik kerukunan di masyarakat sehingga yang muncul nanti adalah praktiknya bukan teorinya. Kenapa? Karena kita sadar negara kita adalah negara yang rukun, negara yang damai, negara yang plural, karena itu butuh kajian yang komprehensif tentang apa yang disebut kerukunan. Kami berharap riset ini bisa menambah wawasan bapak-bapak dan ibu-ibu, menambah juga referensi bagi pengambil kebijakan khususnya Kementerian Agama di kawasan Timur Indonesia dalam rangka mengelola kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebagai Kepala Balai Litbang Agama Makassar, kami menghaturkan terima kasih yang sangat banyak kepada semua orang yang terlibat di penelitian ini. Kerja keras mereka harus kita hargai, kita apresiasi dengan baik sehingga kajian ini bisa memberi manfaat yang luas kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penelitian best praktis kerukunan umat beragama ini dilatari dengan adanya kondisi di mana kerukunan beragama kita akhir-akhir ini mulai mengalami beberapa gangguan-gangguan ya. Jadi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara yang damai, rukun itu mulai mengalami problem-problem dalam kerukunan umat beragamanya. Banyak kelompok-kelompok radikal yang mulai berkembang di negara kita ini, negara Indonesia. Nah, hal itu yang kemudian terkonfirmasi dengan beberapa penelitian, misalnya yang dilakukan sendiri oleh Litbang Kementerian Agama Makassar, yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur itu masih tinggi, tetapi kerukunan beragama kita masih dalam kategori kerukunan umat beragama yang pasif gitu. Artinya relasi dalam kehidupan sehari-hari itu masih belum terjalin secara aktif. Nah, inilah yang mendorong kami untuk menelusuri lebih jauh apakah betul di masyarakat kita ini sudah tidak ada lagi model-model kerukunan yang aktif, yang saling membantu, saling tolong-menolong antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk misalnya di dalam konteks saling mendukung kehidupan beragama. Nah, dari hasil penelitian inilah kami akhirnya turun untuk melakukan penelitian, menelusuri komunitas-komunitas kita di Indonesia bagian timur yang masih mempraktikkan pola hubungan beragama yang aktif, pola hubungan keagamaan yang saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Hasilnya dari beberapa komunitas yang kami teliti, ada 8 peneliti yang turun ke lokasi, yaitu ke Samarinda, kemudian ada ke Gorontalo, ada ke Sorong, ada ke Sulawesi Selatan sendiri yaitu Toraja dan Palopo. Masih ada komunitas yang mempraktekkan kerukunan beragama itu secara tulus. Ya, saya misalnya ceritakan di lokasi saya itu, dalam konteks pendirian rumah ibadah, mereka bukan hanya menerima rumah ibadah dari agama lain masuk di komunitasnya, tapi ketika rumah ibadah itu didirikan, mereka ikut bergotong royong mendirikan rumah ibadah tersebut. Nah, salah satunya misalnya yang punya kemampuan pertukangan itu datang membantu untuk ada kasus pendirian gereja, orang-orang muslim datang membantu untuk mendirikan gereja tersebut. Ada pula yang memberikan bantuan berupa uang yang menurut keterangan pendeta dari gereja itu, sampai gereja itu masih belum selesai dibangun, itu sudah ada 10 juta bantuan dari umat Islam ke pembangunan gereja tersebut. Nah, selain itu mereka juga saling
membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ada acara perkawinan, acara-acara lain, umat dari agama yang berbeda itu saling datang mengunjungi acara-acara tersebut. Jadi mereka betul-betul dalam kasus yang saya teliti itu di Lempake mempraktekkan kerukunan beragama yang masih aktif, saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan keagamaan. Dalam penelitian kami ini mungkin kendala yang dirasakan oleh teman-teman yang lain hanya faktor letak dari daerah yang kita teliti. Kadang-kadang tempatnya jauh yang harus ditempuh dengan ada yang berjalan kaki, kemudian ada yang harus naik kendaraan ya. Seperti misalnya di komunitas Pampan di Samarinda itu, meskipun tempatnya di Samarinda, tetapi letaknya itu cukup jauh dari kota Samarinda. Jadi harus ditempuh dengan naik motor dengan jalanan yang tidak bagus, masih rusak sekali, khususnya kalau musim hujan. Itu kendala-kendala teknis yang kita rasakan. Tetapi secara umum masyarakat yang kita temui dalam komunitas-komunitas yang kita teliti itu menyambut kami dengan ramah, menunjukkan tipikalnya sebagai masyarakat Indonesia yang menyukai kedamaian, menghormati tamu, dan mencintai keragaman. Itu yang kami rasakan ketika berkunjung ke komunitas-komunitas tadi. Bagi Litbang, keberagaman itu dipandang sebagai sebuah sumber ilmu pengetahuan yang perlu digali, yang perlu dikembangkan, dan perlu didiseminasi atau diinformasikan kepada masyarakat luas. Pada konteks ini kita melihat bahwa masyarakat itu adalah memiliki wisdom, memiliki kebajikan-kebajikan, memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka lalui sehingga mereka bisa hidup ya sampai sekarang ini. Itulah yang penting sekali kita angkat ke permukaan ya, dengan cara-cara hidup yang mereka lakukan sehingga mereka bisa eksis. Mereka eksis dalam keragaman ya, apalagi sekarang ini dengan pengaruh budaya dari luar ya, pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar wilayah mereka sendiri. Mereka tidak hidup dengan sendirinya. Mereka sudah berbaur dengan masyarakat yang lain, dengan budaya yang lain, bahkan juga dengan agama-agama yang lain. Maka tentu masyarakat memiliki cara tersendiri untuk bisa mengelola kehidupannya. Dan cara itulah yang disebut dengan best practice ya, cara hidup atau praktek-praktek hidup yang baik. Jadi sebenarnya kelangsungan hidup dari mereka itu adalah bersumber dari cara mereka mengelola hidupnya sendiri ya, cara mereka berinteraksi dengan sesamanya, cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga mereka bisa menciptakan sebuah model kehidupan. Sayangnya model kehidupan dari masyarakat kecil ini jarang diangkat ke permukaan. Kita kadang-kadang dihabiskan waktu oleh kehidupan para elit ya, para elit masyarakat, dan nyaris kurang kesempatan untuk melihat lebih jauh lagi ke dalam bagaimana praktek hidup yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah sebabnya maka Balai Litbang Agama Makassar melakukan penelitian di beberapa kawasan di Indonesia Timur.